kami nih di titik terendah dari laundry ini 1 tahun berjalan ini, di titik terendahnya itu yang sampai omsetnya turun 60% ini. Pada bulan itu kita langsung melakukan inovasi, berpikir keras bagaimana untuk meningkatkan omset lebih. Halo semua, kembali lagi di Ayana Official. BTW aku lagi pakai masker nih, pakai masker dari kreasi Ayana. Teman-teman kalau mau tanya-tanya tentang maskernya bisa komen di bawah ya. Lihat deh, maskernya ini kece gak? Cocok kan sama pakaian aku nih, motifnya lagi aku pakai motif batik. Terus dia fashionable karena dia nggak rata gitu di bawah matanya, jadi ngikutin pola muka kita. Terus juga full sampai ke bawah sesuai anjuran dari pemerintah. Kalau kita pakai masker itu kan kalau bisa jangan sampai kower-kower ke buka-buka gitu bagian atasnya kan, tapi tetap bisa nafas. Nah, bahannya juga lembut. Nah, inilah masker dari kreasi Ayana. Jangan lupa follow Instagramnya di kreasi.ayana untuk tahu update terbaru dari kreasi Ayana dan juga gimana testimoni customer dari kreasi Ayana. Halo semua, kembali lagi di Ayana Official. Di video kali ini, di episode entrepreneur, aku bakal ceritain gimana kondisi perkembangan laundry aku hingga saat ini, terutama di masa pandemi ini. Nah, pandemi ini kan sudah mulai terjadi itu di awal Maret ya, dan mulai dari akhir Februari udah mulai sampai sekarang di bulan Agustus. Sudah beberapa bulan ini ada teman-teman yang nanyain perkembangan laundry aku. Ada beberapa komen juga nih di YouTube nanya gimana sih keadaan laundry sekarang. Nah, aku bakal ceritain. Nah, sebelum kita tonton video ini, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman, dan juga share ke teman-temannya supaya teman-temannya dapat update juga nih tentang ilmu-ilmu bisnis ataupun info-info bisnis yang ada di Ayana Official. Nah, jadi yang bisa aku ceritain dari kondisi dari laundry aku sekarang. Jadi awal dari pandemi ini omsetnya itu belum turun signifikan, belum drastis turunnya. Jadi memang udah ada pengurangan, cuma belum langsung drop gitu, belum. Itu di awal Maret sampai bulan Mei lah. Nah, itu masih relatif stabil. Baru 2 bulan belakangan nih, di sekitar bulan Juni, berasa banget dropnya itu sampai 60% pendapatannya turun dibanding semula, dimana pendapatan ini hanya cukup untuk membiayai dari cost operasional laundry itu sendiri, misalkan kayak gaji karyawan, pembelian raw material, dan juga seperti deterjen, terus juga plastik laundry dan segala macam itu masih tercover. Cuman belum ada lebihnya gitu ya, emang hanya untuk cost operasional laundry itu sendiri. Nah, itulah yang terjadi di 2 bulan terakhir ini. Nah, itu dampaknya berasa banget. Mulailah kita ini berpikir gimana ya kondisi pandemi ini. Jadi sebenarnya yang membuat penurunan ini bukan dari customernya sepi. Jadi kalau di laundry aku kan di apartemen, jadi kalau penghuni mungkin segitu-segitu aja, dan juga customer yang datang itu aja, karena beberapa udah jadi customer tetap, udah yang jadi member juga. Jadi kita bisa tahu siapa aja yang udah jadi pelanggan tetap kita. Nah, yang jadi masalah di sini adalah dampaknya itu lebih ke traffic atau jumlah dari kuantitas yang di laundry. Jadi karena memang himbauan di rumah aja dan juga masa dari WFH ini, nah itu berdampak lah pada jumlah pakaian dan juga jumlah cucian kotornya. Jadi misalkan tadi dia tiap hari bekerja dan padat aktivitas, nah itu tiap hari bisa ganti baju kan, karena baju kantor tiap harinya akan berbeda terus.
Dan juga anak sekolah juga pastinya beraktivitas setiap hari ganti baju. Nah sekarang karena anak-anak udah sekolah online, juga orang tuanya juga WFH, work from home, nah itu berdampak pada jumlah pakaian yang digunakan sehari-hari, sehingga pada saat dia datang ke laundry kita, beberapa customer tetap ini biasanya dalam seminggu dia bisa 2 kali masukin laundry, dimana sekali masukin bisa sampai 10 kilo karena dia satu keluarga. Sekarang dia pada saat datang hanya mencuci beberapa pakaian rumah aja, misalkan kayak daster, juga baju kaos aja. Nah itu nggak nyampe 5 kilo gitu kan, nggak nyampe 5 kilo. Jadi kayak di situ sih, jadi bukan kita kehilangan pelanggan, tapi kuantitas yang di laundrynya berkurang karena memang nggak bisa dipaksakan. Memang jumlah pakaian yang digunakan juga sedikit kan sekarang karena masih di rumah. Dan juga banyak juga customer kalau misalkan hanya pakaian dalam, juga seperti daster, itu banyak penghuni apartemen yang memilih untuk kucek sendiri aja, kan nggak terlalu begitu kotor karena kan nggak dari luar, jadi kucek sendiri dan jemur di balkon. Lalu kalau pakaian rumah nggak usah disetrika, asal jemurnya rapi kan langsung aja bisa dipakai lagi setelah kering. Nah ada juga beberapa customer yang memilih jalan itu, sehingga pastinya dia juga jadi berkurang melaundry ke kitanya. Nah yang unik penemuan dan pelajaran di pandemi ini adalah ternyata yang meningkat adalah item-item lain selain dari pakaian utama. Jadi kita bisnis laundry di pandemi ini kita lebih mensiasatinya untuk tidak hanya mengandalkan kiloan, tapi kita mengunggulkan yang satuan, karena ternyata berdasarkan riset kita banyak yang melaundry itu selain item-item pakaian. Jadi seperti bed cover, ya wajar kan karena banyak WFH, mungkin banyak yang bekerja dari kasur ataupun jadi berganti spray sehari dua kali dalam seminggu gitu misalkan. Jadi justru item bed cover set itu menjadi primadona, banyak yang melakukan pencucian untuk bed cover, juga gorden dan juga karpet, karena item-item tersebut mungkin digunakan sebagai tools untuk mereka bekerja di rumah. Nah, jadi item-item lain yang muncul ini justru jadi bahan riset kita. Ternyata item primadona saat pandemi adalah cucian kiloan yang jadi unggulan di saat pandemi ini. Oleh karena itu, kami nih di titik terendah dari laundry ini 1 tahun berjalan ini, di titik terendahnya itu yang sampai omsetnya turun 60% ini, pada bulan itu kita langsung melakukan inovasi, berpikir keras bagaimana untuk kasarnya bukan meramaikan laundry ya. Kalau meramaikan laundry kan customernya tadi sudah aku info bahwa customernya sudah terrecord semua, sudah pada jalurnya semua, hanya saja gimana untuk meningkatkan omset lebih tanpa harus kita terlalu gencar gitu ya. Jadi kayak apa nih strategi kita, nah lebih ke situ sih kita pikirkannya. Nah jadilah kita membuat semacam promo-promo, itu udah pasti strategi marketing yang paling pas digunakan ketika suatu usaha itu down. Pastilah yang namanya strategi marketing. Cuman marketing strategi promo ini juga nggak bisa langsung di blast gitu aja, promo diskon nggak bisa kayak gitu langsung. Itu juga harus berdasarkan riset dulu, apa dulu nih yang bakal kita tonjolkan ya, seperti itu. Nah tadi seperti yang aku bilang bahwa ternyata yang menjadi primadona adalah bed cover. Jadi untuk laundry aku itu bisa dijadikan opsi promonya itu mungkin semacam bundling ya, dikatakan bundling lah. Bundling misalkan kita udah rata-rata ini berdasarkan data, ternyata satu customer itu rata-rata cuciannya seminggu hanya 3 kilo misalkan gitu ya, 3 kilo. Nah jadi kita bisa bundling lah suatu paket 3 kilo plus satu set bed cover itu di angka sekian, kita kurangin angkanya, kita kasih promo, jadi lebih meningkatkan traffic kuantitasnya. Dan ternyata ada penemuan bagus lagi, ternyata item seperti karpet, terus juga gorden, juga boneka bahkan itu sangat-sangat banyak. Jadi
untungnya memang dari awal aku buka laundry itu tidak hanya pakaian kiloan ya, jadi unggulan, jadi bukan cuci kiloan aja, tapi semua item kita terima tentunya dengan treatment dan juga training yang mumpuni, sehingga di saat pandemi ini tidak terlalu kelabakan gitu. Gimana ya, kita biasanya cuma cuci baju, sekarang cuci ini enggak. Alhamdulillahnya enggak, karyawan kita sudah terlatih, sudah fasih untuk melakukan cuci-cuci yang lain, bersih-bersihin yang lain. Jadi kita menghadapinya lebih ke strategi marketingnya. Jadi oke, teman-teman, kalau bisa aku sampaikan lagi apa yang aku lakukan sebagai pebisnis laundry ini di tengah pandemi ini, yang jujur aja pendapatannya down sampai 60%. Itu apa? Pertama adalah melakukan riset dulu nih. Aku melakukan riset dan mengumpulkan data traffic dari customer rata-rata itu apa, cucinya apa, berapa kilo dan segala macam, karena itu berkaitan untuk menentukan promo yang akan kita gunakan. Jadi yang kedua, kita atur strateginya untuk menetapkan item-item yang akan kita promokan berdasarkan data yang pertama tadi pastinya. Terus yang ketiga, apalagi sih yang aku lakukan? Aku selain promo diskon juga membuat semacam membership. Jadi semacam membership itu semacam pembelian voucher khusus untuk membership, sehingga kita kelebihannya adalah kita mendapat cash in lebih cepat atau uang masuk lebih cepat di awal. Karena itulah yang kita butuhkan di tengah pandemi ini, adalah pembayaran yang lancar kan teman-teman. Jadi kan kebanyakan laundry juga dia pembayarannya kan banyaknya di akhir ketika sudah jadi lalu diambil. Bahkan ada yang mungkin karena pandemi ini nanti aja diambilnya, bisa ngambilnya 1 bulan lagi diambilnya. Nah itu berpengaruh pastinya pada cash flow kita. Nah jadi strategi yang aku lakukan yang ketiga itu adalah membuat semacam membership, di mana dia membeli sebuah voucher yang nilai tertentu, di mana nilai itu sudah mendapatkan manfaat. Misalkan voucher 100.000 tapi dia mendapatkan benefit 200.000 sebenarnya. Artinya dia sendiri udah untung 50.000 secara pembelian voucher, tapi dia mendapatkan benefit manfaatnya itu senilai 200.000. Nah itu kelebihannya, aku dapat uang masuk lebih awal sebesar 100.000 itu di awal, sehingga tidak mengganggu cash flow yang akan terjadi di laundry. Nah itu strategi yang aku lakukan juga di pandemi ini. Nah lalu aku berpikir sekarang mengenai karyawan. Mungkin teman-teman yang pernah lihat video aku sebelumnya mengenai bagaimana manajemen laundry, yang di video tour laundry aku itu aku bercerita bagaimana manajemen laundry, bagaimana aku mengelola laundry ini. Nah di situ detail ya teman-teman, bagaimana sampai cara aku meng-hire karyawan, aku cerita di sana. Nah di situ biasanya aku sudah membagi PIC masing-masing. Misalkan yang bagian customer service itu satu karyawan, dan juga bagian produksi yang mengerjain laundry-nya itu beda lagi. Nah pada awal pada saat sebelum pandemi ataupun masih keadaan normal itu berjalan dengan lancar ya. Jadi itu sangat membantu karena fokus pada tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tapi di tengah pandemi aku berpikir untuk karena memang kondisi omsetnya menurun, tapi kita cost untuk mengeluarkan budget untuk laundry tetap lah, katakan gaji karyawan, karena kita bukan sharing omset, sehingga kita menggajinya itu skemanya fixed cost bulanan. Sehingga aku berpikir untuk memaksimalkan kinerja dan kapasitas dari karyawan ini. Nah, memaksimalkan kapasitas kinerja karyawan ini dengan cara tadi kita menerima berbagai jenis cucian, tidak hanya pakaian kiloan. Otomatis karyawan ini sudah harus terampil. Di sini aku pakai 2 karyawan, kedua karyawan ini harus bisa menggantikan melaksanakan peran dan fungsi satu sama lainnya, sehingga di situ kita training lagi, kita coaching lagi, bareng-bareng kita briefing. Si A harus bisa pekerjaan si B juga harus bisa pekerjaan si A, dan kebetulan pada saat dulu training semuanya memang harus bisa sih. Jadi nggak hanya si A khusus aplikasi, si B khusus ini, enggak, tapi dua-duanya memang di trainingnya sama, sehingga itu membantu aku banget karena memang nggak mulai dari nol lagi. Karyawannya memang sudah terampil untuk
tugasnya masing-masing. Nah, jadi memaksimalkan kinerja karyawan tadi juga aku terapkan. Selain dengan dia bisa melakukan fungsi satu sama lain, aku sekarang memperpanjang, bukan memperpanjang sih, tapi membuka jam operasional lebih lama. Jadi tadinya yang Senin sampai Sabtu itu jam 8 pagi sampai jam 8 malam, tapi di pandemi ini aku menambah jam operasional itu menjadi Senin sampai Minggu itu setiap hari, mulai dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Jadi jam operasionalnya lebih lama dengan harapan itu lebih optimal. Nah, ini bukan berarti karyawannya dipaksa kerja, bukan. Malah jam kerja karyawan yang tadinya 12 jam sehari sekarang hanya 10 jam saja sehari. Tapi kita shifting karena tiap hari masuk. Nah, itu udah kita atur gimana rosternya, gimana penjadwalan si karyawan ini bekerja, kita udah atur. Dan kita pertama kan tetap kasih dulu pengertian kepada karyawan kita bahwa kondisi yang kita alami sekarang begini, tapi kita ingin tetap bertahan di bisnis ini. Kita sekarang udah masuk ke term kedua, di tahun kedua, sehingga kita harus mempunyai semangat yang lebih. Kita punya ujian sekarang tengah pandemi ini, jadi kita harus hadapi bersama jika kita ingin maju bersama. Sehingga karyawan itu sudah merasa itu bisnisnya dia juga merasa sayang pada bisnis kita. Itu yang paling penting, kita menjaga engagement dengan karyawan ini. Kita tidak boleh memaksa dia bekerja di luar kapasitasnya. Kita harus saling pengertian dan juga saling memahami satu sama lain. Insya Allah karyawannya merasa kalau itu bisnisnya dia, sehingga dia mau membantu kita. Iya, dia berkenan untuk dilakukan shifting itu. Dan aku sampaikan bahwa shifting ini hanya mungkin bersifat sementara sampai keadaan normal kembali. Jadi bisa jadi nanti akan balik lagi ke sistem lama ketika semua sudah kembali normal. Dan alhamdulillahnya karyawan mengerti, dan juga sekarang jam operasionalnya buka lebih lama. Karyawan pakai shifting, kita nerima item apa aja. Jadi itu kita jalani 1 bulan. Pada saat drop itu ya, kita langsung jalani action, kita langsung mulai gitu. Akhirnya sekarang 1 bulan berikutnya alhamdulillah sudah mulai naik kembali grafiknya, walaupun belum kembali seperti awal, cuman rata-rata perharinya sudah mulai meningkat. Nah, itu tetap kita syukuri, alhamdulillah. Artinya apa? Artinya strategi yang sudah kita lakukan ini ada hasilnya, dan insya Allah tepat, karena kelihatan signifikan kenaikannya, walaupun belum kembali normal ya, tapi kita harus tetap bertahan. Tapi sekarang memang sudah melebihi dari cost operasionalnya, jadi udah bisa nutupin biaya-biaya cost operasionalnya, sudah mulai meningkat omsetnya. Ya, kita semoga pandemi ini cepat berakhir sehingga kita semua kembali normal, dan juga kita kembali kepada tracknya di awal sesuai plan. Nah, gitu kondisi pandemi aku. Mungkin teman-teman yang lagi berbisnis, mungkin laundry ataupun bukan laundry, boleh komen di bawah, boleh tanya-tanya, mungkin aku akan menjawab sesuai realita ataupun sesuai pengalaman yang pernah aku jalani dalam hal berbisnis. Nah, itu nanti aku akan coba jawab sedetail mungkin. Boleh nanti ditanya di komen ya. Apalagi kira-kira yang aku bahas untuk next topic di laundry mengenai bisnis, kalian semua boleh tanya. Nah, mungkin ya pelajaran dari pandemi ini yang bisa aku ambil adalah bahwa kita ini sebenarnya harus terbiasa dengan hidup pola new normal. Jadi kita harus bisa membiasakan diri untuk menghadapi bisnis di era pandemi ini memang. Jadi kalau menurut aku, bisnis laundry ini salah satu bisnis yang bisa bertahan di pandemi, karena meskipun kita semua pada di rumah aja, tapi laundry tetap menjadikan kebutuhan dari penghuni-penghuni apartemen ataupun orang-orang rumahan yang tidak terlalu yang mempunyai kesibukan masing-masing. Nah, tetap menjadi pilihan, cuman yang perlu dipikirkan adalah strategi untuk new normal ini
bagaimana kita nge-package laundry itu sesuai dengan kebutuhan new normal. Jadi teman-teman jangan lupa untuk meriset dulu tentunya. Jadi sebelum mengambil keputusan kita harus punya data dulu terlebih dahulu, kita riset dulu sehingga kita mengambil keputusan sesuai dengan data-data yang kita punya dan match dengan kondisinya. Demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih.